Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya Dila Panjaitan Waras. Di video kali ini kita akan membahas bab terakhir pada Cisco CCNA Part 2, yaitu mengenai akses control list atau yang biasa disingkat ACL. Nah, teman-teman, ACL atau Access Control List adalah sebuah fitur pada router yang digunakan untuk memblokir ataupun mengizinkan paket data. Jadi, sesederhananya, permit adalah mengizinkan paket dan DNI itu memblokir paket. ACL juga biasanya digunakan untuk keamanan jaringan, misalnya memblokir satu komputer tertentu, memblokir satu network tertentu, atau mengizinkan hanya perangkat tertentu saja yang dapat mengakses server. Oke, seperti video sebelumnya, kali ini kita juga akan belajar menggunakan contoh kasus langsung di Cisco Packet Tracer agar lebih mudah dipahami. Kita pergi ke Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini ada 2 router, 2 switch, dan di sini juga ada beberapa kelompok VLAN yang dimana pada setiap VLAN-nya itu memiliki 2 PC, dan di bagian router 2-nya itu ada 3 server, teman-teman. Oke, di sini yang kelompok pertama VLAN 10, kelompok kedua VLAN 20, dan kelompok ketiga VLAN 30. Di sini juga sudah saya cantumkan untuk IP-nya pada FA0/1 itu 10.10.10.1 dan di FA0/0 itu 20.20.20.1 dan yang di router 2 FA0. Oke, di sini FA0 ya, teman-teman. FA0-nya itu 10.10.2 dan di sini untuk FA0/1 di router 2 itu 192.168.1.1 ya, teman-teman. Di sini untuk IP network pada servernya itu 192.168.1.0. Dan di sini untuk VLAN 10 itu networknya 192.168.10, VLAN 20 itu 20 dan VLAN 30 itu 30. Oke, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi switch satunya dulu, teman-teman. Ini ya. Kita di mode CLI. Kita masuk ke network, konte. Kita masuk ke interface 1 ini ya, teman-teman. Kita mode terang ke router. Nah, interface ini dijadikan terang karena nantinya akan membawa beberapa VLAN sekaligus. Sekarang kita akan buat VLAN 10, 20, dan 30. Oke, di sini saya sudah membuat VLAN-nya, kita cek. Oke, di sini sudah ada ya, teman-teman, VLAN 10 sampai 30-nya. Sekarang kita akan memasukkan interface ke VLAN-nya. Di sini saya mau masuk ke VLAN 10 dulu. Kita interface range FA0/ ini berarti 2 sama 3 ya, teman-teman. 2 sampai 3. Switch mode akses. Switch akses VLAN 10. Sekarang kita di VLAN 2-nya. Kita masuk ke interface-nya, interface range FA0/, berarti tadi 2 sampai 3, sekarang 4 sampai 5. Switch mode akses, switch akses VLAN 20. Oke, sekarang kita ke VLAN 30. Tadi 4 sampai 5, sekarang 6 sampai 7 ya, teman-teman. Kita masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Switch mode akses, switch akses VLAN 30. Oke, kita exit to show VLAN 3. Oke, di sini sudah masuk ya, sudah semua untuk memasukkan interface pada setiap VLAN-nya. Sekarang saya akan menambahkan modul pada routernya. Oke, di sini saya akan menambahkan modul pada router satunya, yaitu modul NM1FETX. Caranya, teman-teman, sekarang saya akan tambahkan modul
Di sini teman-teman bisa matikan pada routernya dulu. Kita sudah mati, kita pilih yang NM 1VE TX ya, ini ya. Kita taruh sini. Kita nyalakan. Oke. Kita konfigurasi router 1. Sedang ini ya teman-teman, sebentar. Oke, di sini no, enable, konte. Kita masuk ke interface FA0/0. Wish, teman-teman. Oke, kita masuk, kita konfigurasi interface ke router 2-nya, berarti FA0/1 ya teman-teman. Kita masukkan IP add 10.10.10.1 255.255.255.0. No shutdown. Set, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, itu interface FA0/0 IP add 20.20.20.1 255.255.255.0. No shutdown. Oke, sekarang kita akan membuat sub interface VLAN. Karena terdapat beberapa VLAN, maka kita perlu membuat sub interface. Kita exit. Kita masuk ke interface kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, berarti FA0/0.10. Oke, sekarang encapsulation .1q 10. Kita masukkan IP add 192.168.10.1 255.255.255.0. Sekarang kita exit, kita masuk ke 20 VLAN 20-nya. IP add 192.168.20.1. Kita encapsulation dulu teman-teman. Encapsulation.1q 20, saya itu masukkan IP-nya. Kita exit, kita masuk lagi ke interface 30. Encapsulation 30 dan IP add 192.168.30. Oke. Kita sudah membuat sub interface pada setiap VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi PC, IP PC. Pada PC ini kita 192.168.10.2. Oke. Kalau ini 10.3. Nah, yang ini 20.2. 20 ya teman-teman. 20.2. .1. Di sini IP-nya 20.3. Yang di sini VLAN ketiga 30.2. 30 ya teman-teman. Yang pinggirnya 30.3. Oke. Kita sudah konfigurasi IP pada PC. Sekarang kita akan konfigurasi yang sebelah kanan, yaitu router 2-nya. Kita masuk ke router 2. Setelah itu kita masuk interface yang mengarah ke router 1, berarti FA0/0. Interface FA0/0.
Kita masukkan IP address-nya, itu berarti 10.2 ya teman-teman. 10.10.10.2 255 no shutdown. Oke. Sekarang kita exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch. Kalau tadi yang mengarah ke router itu FA0/0, sekarang berarti interface FA0/1. Kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.1.1 ya. Ya benar guys. Jadi 255.255.255.0. Oh ini kurang titik ya teman-teman. No shutdown. Oke, kita sudah konfigurasi interface pada router 2-nya. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP. Kenapa kita harus konfigurasi DHCP? Karena server akan mendapatkan IP otomatis, maka kita akan konfigurasi DHCP. Kita exit. IP DHCP to server. Networknya 192.168.1.0, 255.255.255.0. Default min router 192.168.1.1 ini gateway-nya berarti teman-teman. DNS min server 8.8.8. Oke, kita sudah konfigurasi di DHCP. Sekarang kita masuk ke switch 2-nya. Oke, kita akan mengetrang router antar router. Berarti yang mengarah ke ini kita akan mode terang dari switch ke router. Berarti ini ke router itu FA berapa ya, kita lihat. FA0/1. Interface FA0/1. Switch mode terang. Oke, sudah kita terang. Sekarang kita aktifkan DHCP pada servernya. Kita klik server, pergi ke desktop, IP configuration DHCP. Oke teman-teman, di sini untuk DHCP request-nya sudah successful. Kita lakukan pada semua servernya. Oke, di sini sudah berhasil untuk IP DHCP-nya ya teman-teman. Oke, dari sekian banyaknya konfigurasi tadi, sekarang kita akan konfigurasi OSPF. Sebelum membahas ACL, kita perlu membuat semua network saling terhubung menggunakan OSPF ya teman-teman. Teman-teman, kita klik pada router satunya, router yang pertama ini. Kita buat router OSPF ya teman-teman. Router OSPF 1. Kita masukkan network 10.10.10.0 dengan wildcard-nya 0/0.0.0.255 karena ini itu dia slash-nya 24, jadi wildcard-nya seperti ini. Untuk areanya itu area 0 ya teman-teman. Nah, network ini itu network antar router ya teman-teman. Sekarang saya akan masukkan network yang antar switch, yaitu 20.20.20.0, wildcard-nya 0.0.0.255, areanya 0. Sekarang kita masukkan network VLAN 10-nya. Network 192.168.10.0.0.0.255 area 1. Sekarang kita ke network VLAN kedua, areanya area 1. Sekarang VLAN ketiga, areanya juga area 1. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF pada router 2-nya. Router OSPF 1. Kita masukkan network antar routernya, network 10.10.10.0, 0.0.0.255, area 0. Sekarang kita masukkan network antar switch-nya, 192.168.
168.1.0 areanya area 0. Oke, sekarang kita akan cek koneksi apakah OSPF-nya sudah berhasil. Di sini saya mau kirim dulu. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ACL. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik utama yaitu akses kontrafil. Kasus kali ini nanti VLAN 30 itu tidak boleh mengakses server 2. Server yang ini ya teman-teman. Artinya PC 5 dan 4 ini tidak bisa ping ke server 2. Tetapi VLAN lainnya tetap bisa. Berarti yang ini sama ini. Berarti VLAN 30 itu tidak bisa ping atau berkomunikasi dengan server 2 yang ini. Oke, sebelumnya ACL itu ada ACL standar. ACL terdiri dari standar dan extended ACL. Kali ini kita akan menggunakan standar ACL. Range dari standar ACL itu 1 sampai 99. Langsung saja saya akan memblokir VLAN 30-nya. Kita masuk ke router 2. Kita exit. Kita masuk ke perintah akses min list 1 Denny, masukkan masukkan network yang akan kita blokir yaitu 192.168.30.0. Jangan lupa wildcard-nya. Sini kita menggunakan wildcard 255. Tadi kan kita mau memblokir yang VLAN 30 kan. Jadi kita masukkan network yang VLAN 30-nya. Oke, kita coba cek show access list. Oke, di sini untuk pemblokiran VLAN 30 sudah ada statusnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan permit any. Karena ACL secara default adalah Denny, maka kita perlu mengizinkan network lainnya. Kita masukkan perintah akses min list 1 permit any. Lalu jika sudah, kita akan menerapkan ACL ke interface. Teman-teman masuk ke interface yang menuju server. Kita masuk ke interface F1 IP access name group 1 out. Artinya paket akan keluar menuju server akan dicek ACL. Sekarang kita akan tes ACL. Kita coba PC 1 ke server PC ini, PC pada VLAN 30 ke server ini. Pilot ya teman-teman. Tuh. Sedangkan kita coba dari VLAN 20. Kita hapus dulu nih. VLAN 20. Bentar. Bisa teman-teman. Sedangkan yang di VLAN 30 itu violet, tidak bisa. Artinya ACL-nya itu berhasil, teman-teman. Oke, di sini saya jelaskan dulu arti in dan out. In itu paket masuk interface-nya, sedangkan out adalah paket keluar interface. Jadi ACL bisa ditempatkan pada arah masuk ataupun keluar. Sekarang saya akan menghapus dulu ACL-nya pada router satunya ini, router 2-nya ini. Kita masuk lagi interface. Wah, di sini saya sudah masuk ya, teman-teman. Kita no IP access min group 1 out. Oke. Kalau misalnya direction-nya dihapus, nantinya ACL tidak akan bekerja lagi walaupun akses list-nya masih ada. Oke, sekarang kita masuk ke host ACL. Sekarang kita akan coba nih blokir hanya PC ini saja yang diblokir, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi. Kita exit access min list 1 Denny host 192.168.10.3.
Coba kita bisa nggak ya? Loh, tapi ternyata masih bisa terkoneksi teman-teman. Kenapa? Karena ACL membaca dari atas ke bawah. Nah, kita harus buat sequence number ACL dulu. Sini kita masuk lagi. Coba lihat, to show access min list. Kita cek dulu. Di sana ada di sini ada urutan 10, 20 dan 30. ACL membaca berdasarkan urutan sequence number saja. Di sini kita akan memperbaiki sequence numbernya. Kita masuk ke IP access min list standar 1. Kita hapus di rules yang lama, yaitu yang terakhir ya, tadi yang 30, 03, tambahkan sequence baru, yaitu 11, Denny, host, 192.168, 10.3. Kita coba cek lagi, to show access min list. Oke, di sini sudah yang paling bawah itu yang ini ya teman-teman, dari ya sudah benar seperti ini. Sekarang kita coba tes koneksi. Oke, sekarang kita coba dari PC ini ke server. Tidak bisa ya teman-teman, pilot, sedangkan dari yang lain itu bisa teman-teman. Artinya sequence number ACL berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai akses control list atau ACL. Semoga video ini dapat membantu kalian semua memahami VLAN, DHCP, OSPF, dan ACL pada Cisco Packet Ranger. Apabila ada yang perlu teman-teman tanyakan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.